Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Amma ba'du. Refleksi kehidupan kali ini berkisah tentang Sa'ban radhiyallahu anhu. Sa'ban ini bukan sahabat yang menonjol bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Namun ada satu kebiasaan unik, yaitu setiap dia pergi ke masjid, dia selalu memilih pojok kanan paling depan. Hal ini ia lakukan bukan karena dia ingin senderan atau tidur, tapi dia tak ingin mengganggu ataupun terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Dan kebiasaan ini sudah dipahami oleh para sahabat yang lainnya, termasuk Rasulullah SAW pun sudah mengerti dengan kebiasaan Sa'ban radhiyallahu anhu ini. Suatu pagi ketika sholat subuh hendak dimulai, Rasulullah SAW tidak mendapati Sa'ban pada posisinya. Rasulullah SAW pun menunggu beberapa saat untuk menunggu Sa'ban. Barangkali dia mungkin kesiangan hari ini. Namun setelah beberapa saat ditunggu, Sa'ban pun tak kunjung datang. Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah yang ada, "Adakah yang melihat Sa'ban?" Jamaah tak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW pun kembali melihat ke posisi di mana Sa'ban biasa berada, tapi tidak mendapatinya. Rasulullah kembali bertanya kepada jamaah, "Adakah yang tahu kemana Sa'ban?" Tak seorang pun jamaah yang menjawab. Rasulullah kembali bertanya, "Adakah yang tahu di mana rumah Sa'ban berada?" Kemudian ada salah seorang sahabat mengangkat tangannya, "Ya Rasul, saya mengetahui persis di mana rumah Sa'ban berada." Dan setelah selesai sholat berjamaah, kemudian Rasulullah dan rombongan pun berangkat menuju ke rumah Sa'ban. Perjalanan Rasulullah SAW dan rombongan ke rumahnya Sa'ban cukup lama ditempuh. Rombongan Rasulullah SAW dan rombongan sampai di rumah Sa'ban kira-kira waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Mungkin sekitar 3 jam kurang lebih. Sesampainya di rumah Sa'ban, Rasulullah pun mengucapkan salam. Dan tak lama kemudian keluarlah seorang wanita. Rasulullah SAW bertanya, "Benarkah ini rumah Sa'ban?" Wanita itu pun menjawab, "Ya benar Rasulullah, ini rumahnya Sa'ban." "Bolehkah saya menemui Sa'ban yang tadi pagi dia tidak hadir dalam sholat subuh berjamaah?" Tiba-tiba berlinanglah air mata si wanita itu. "Ya Rasulullah SAW, Sa'ban tadi pagi telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Subhanallah, ternyata penyebab Sa'ban tidak sholat subuh berjamaah tadi pagi adalah karena ajal menjemputnya. "Ya Rasulullah, ada yang ingin kami tanyakan.
menjelang kematiannya, Sa'ban teriak-teriak 3 kali dengan kalimat-kalimat yang tidak dapat kami pahami. Kalimat apakah yang diucapkannya? Ya Rasulullah, Sa'ban berteriak 3 kali. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat dalam surat Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu dalam keadaan lalai dari hal itu, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada saat itu amatlah tajam. Saat dalam keadaan sakaratul maut, Allah tayangkan perjalanan hidupnya, termasuk ganjaran-ganjaran kebaikan yang pernah dilakukannya. Perjalanan jalan kaki selama 3 jam bukanlah jarak yang dekat. Maka selama dalam perjalanan itu, ketika Sa'ban melakukan hal-hal kebaikan, Allah perlihatkan lagi. Makanya Sa'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbullah penyesalan dalam diri Sa'ban. Seandainya jarak yang ditempuh lebih jauh lagi, mungkin pahala yang akan dia dapatkan akan lebih besar lagi. Pada suatu pagi, ketika Sa'ban hendak sarapan roti beserta segelas susu, tiba-tiba datang pengemis ke rumahnya yang menahan lapar sudah 3 hari tidak makan. Sa'ban pun memanggil pengemis itu untuk duduk bersama-sama dan sarapan bersama. Roti itu pun dibagi 2, begitupun juga dengan susunya dibagi 2, persis sama, setengah-setengah. Bagi yang sudah pernah ke Tanah Suci, tentu akan tahu bahwa roti Arab itu ukurannya mungkin kurang lebih 3 kali lipat dari roti yang ada di Indonesia. Nah, setelah dibagi 2 itu, kemudian Sa'ban dan si pengemis itu sarapan bersama-sama. Kemudian apa yang diperbuatnya itu pada saat sakaratul maut ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Sa'ban menjelang sakaratul maut. Aduh, kenapa tidak semua? Sa'ban melihat pahalanya begitu besar dan dia membayangkan atau menyesal seandainya saat itu Sa'ban memberikan roti dan susunya semua kepada pengemis itu, mungkin pahala yang akan dia dapat akan lebih besar lagi. Itulah penyesalan yang dirasakan oleh Sa'ban pada saat sakaratul maut. Suatu pagi di musim dingin yang sangat menggigil, Sa'ban hendak pergi ke masjid. Kemudian Sa'ban memakai baju 2 lapis. Yang baru ditaruh di dalam, yang agak jelek ditaruh di luar untuk menutupi. Pikirnya nanti kalau kena debu atau kotor pada saat sampai di masjid, pada saat ingin melaksanakan sholat berjamaah, dia akan membuka baju yang di luar itu, yang kurang bagus itu. Sehingga dia bisa sholat berjamaah dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Namun di tengah perjalanan menuju ke masjid itu, Sa'ban bertemu dengan seseorang yang menggigil kedinginan. Timbullah rasa iba dalam diri Sa'ban. Kemudian dia membuka baju luarnya dan memakaikannya ke orang tersebut. Lalu mengajaknya orang tersebut atau memapahnya untuk pergi sama-sama ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan itulah yang membuat Sa'ban berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Dia membayangkan baju jelek saja atau baju yang kurang bagus aja diberikan kepada orang itu, ganjarannya luar biasa. Apalagi kalau baju barunya dia kasih ke orang itu, mungkin akan lebih luar biasa lagi ganjaran yang dapat dia terima pada saat sakaratul maut itu diperlihatkan. Jadi Sa'ban melihat semua kebaikan-kebaikannya itu pada saat menjelang sakaratul maut. Itulah yang dirasakan Sa'ban sehingga dia berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak semua? Aduh, kenapa tidak yang baru? Itulah penyesalan-penyesalan Sa'ban menjelang sakaratul maut.
Karena pada saat itu semua adegan-adegan kehidupan kita yang baik-baiknya itu akan diperlihatkan dengan jelas. Dan ini hanya akan dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami sakaratul maut. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya dan kebenarannya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian Kang Dedi berkisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.